selamat pagi dan kembali lagi di video kita bersama dengan Miss Hesti. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to study. Please help us to understand the lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pembelajaran kita yang kemarin. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang ketiga dan yang keempat. Perhatikan di halaman 11 pada aktivitas yang pertama. Nah, di situ ada teks, bacakan teks berikut dengan nyaring. Artinya anak-anak harus baca teksnya terlebih dahulu. Di situ ada judulnya berbagai jenis energi terbarukan. Jadi energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Sama seperti yang kemarin sudah dijelaskan kan, itu benar ya, dari alam kan, seperti air dari mana? Dari alam. Angin dari alam, matahari semuanya dari alam. Jadi selain itu ketersediaan energi terbarukan ini yang terbatas dan bisa dimanfaatkan terus menerus. Tuh, angin bisa habis nggak? Nggak bisa. Air bisa habis nggak? Nggak bisa juga, karena dari alam pasti ada terus ya. Walaupun kalian bilang, kalau kemarau gimana Miss? Emangnya semuanya mengalami kemarau? Enggak kan? Enggak seluruh di dunia atau di bumi ini mengalami kemarau, karena kan musim kan berbeda-beda setiap negara ya kan. Oke, kembali lagi, adapun contoh energi yang terbarukan ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti yang tadi angin kan dari alam, matahari, kemudian air laut pasang. Tuh, air laut bisa nggak habis air laut itu, air laut pasang? Nggak ya, karena akan terus ada secara terus menerus. Kemudian ada panas bumi, tuh lihat panas bumi. Kemudian ada tumbuhan dari alam kan, kemudian ada biofuel, ada air dan biomasa. Nanti kalian baca dulu ya teksnya ya. Kemudian kalian jawab pada halaman 13 yang bagian A nggak usah, tapi langsung bagian yang B-nya saja. Di situ ada beberapa pertanyaan. Ada berapa pertanyaan? Ada 5. Tapi anak-anak jangan lupa baca teksnya dulu ya. Jadi informasi apa saja yang dapat kalian temukan dari teks tersebut baru kalian pindahkan sesuai dengan soal kelima tersebut. Oke, paham ya? Kemudian kita langsung lanjutkan pada halaman yang 14. Pada halaman 14 di aktivitas kedua itu adalah pembelajaran matematika tentang satuan waktu. Kalau biasanya kita kemarin belajar tentang satuan kemarin ya, satuan panjang seperti sentimeter, desimeter, dekameter, masih hafal nggak? Kemudian ada juga satuan berat, kilogram, terus apa lagi? Habis itu ada ons juga. Kemudian ada lagi ya tanggal-tanggalnya, jangan lupa ya, kemarin itu ada 7. Nah, sekarang kalau kemarin kita sudah belajar satuan berat dan satuan panjang, sekarang kita belajar tentang satuan waktu. Nah, namanya saja waktu, jadi semuanya berhubungan dengan waktu, baik itu bulan, tahun, hari, menit, detik, itu adalah waktu. Sama halnya yang seperti yang di papan tulis tersebut ya, perhatikan. 1 menit adalah 60 detik, ya. 1 jam terdiri dari 60 menit, kemudian 1 hari ada 24 jam. Benar kan? 1 minggu ada berapa hari? Ada 7 hari. Kemudian 1 bulan ada 30 hari. Terus 1 bulan juga ada 4 minggu. Kemudian 1 semester itu 6 bulan kan? Kemudian 1 tahun itu bisa dibuat harinya, bisa juga dibuat dalam tahun. Kalau dalam bentuk hari, setelah dikalikan 12 bulan, itu 365 hari. Tapi kalau dalam bentuk bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan. Tahu kan? Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember itu ada 12 bulan. Kemudian ada 1 windu. 1 windu adalah 8 tahun. 1 dasawarsa itu 10 tahun. 1 abad itu adalah 100 tahun. Sama halnya seperti kalau kita baca sejarah, biasanya kan pada abad ke-4 misalnya seperti itu ya. Pada abad yang ke-5, nah seperti itu ya. Berarti dia sudah ratusan tahun ya, paham ya?
Nah, sekarang kembali lagi pada aktivitas kedua. Di bagian aktivitas kedua, pasangkanlah satuan waktu dengan nilai yang sama. Coba kita sama-sama jawab ya. 1 abad, kira-kira pasangannya kemana? Tadi kan ada ya, 1 abad itu 100 tahun. Kalian tarik coba garisnya. Kemudian nomor 2, 1 minggu. 1 minggu, mana 1 minggu? Ini 7 hari. Tapi kok gak ada sini 7 hari? Nah, harus ingat ya. Berarti kalau 7 hari, lebih tepatnya yang mana ya? 7 hari. Gak ada di sini hari. Oke, kalian lewati dulu nanti boleh. Kemudian 1 window. Ada berapa 1 window di sini? 8 tahun. Kok nggak ada di 8 tahun? Kita ini dulu ya, kita tunda dulu. Kemudian yang 1 tahun. 1 tahun itu ada 365 hari. Ada ya pasangannya ya. Kalian cari garisnya. Kemudian 1 dasawarsa itu adalah 10 tahun. Kalian tarik garis. Nah, ada 2 tadi ya yang nggak sama dengan sini. Bukan nggak sama, tapi kita cari jalannya. Jadi misalnya 1 minggu ya. Yang tersisa adalah antara berapa itu ya? Antara 96 bulan dan 168 jam. Jadi mana yang lebih tepat? Nah, yang minggu ini, yang 1 minggu tadi kan ada 7 hari. Ya, 7 hari. Kemudian 1 hari itu ada berapa jam? Ada 24 jam. Ya. Jadi kalau 7 dikali 24, berapa 7 dikali 24? Hasilnya adalah 168. 168. Kalau di sini apa? Jam kan? Karena yang kita kalikan adalah jamnya. Jadi 7 dikali 24 adalah 168 jam. Seperti itu cara mencarinya ya. Kalian tarik garis yang bagian bawah. Kemudian 1 window tadi adalah 8 tahun. Tapi sisanya ini Miss 96 bulan. Dari mana jalannya? Nah, jadi 1 window kan ada 8 tahunnya. 1 window sama dengan 8 tahun. Nah, yang 8 tahun ini mau kita ubah ke bentuk apa tadi? Bulan. Nah, ingat. Nah, 8 tahun ya. Nah, 8 tahun. 1 tahun itu ada 12 bulan. Artinya 8 dikali dengan 12. Ya. 8 dikali 12 berapa? Ayo. 8 dikali 12 adalah 96. Jadi jawabannya adalah 96 bulan. Seperti itu ya. Oke, kalian pasangkan untuk 96 bulan. Nah, sekarang tugas kalian, ini tulis ya, jangan lupa jawabannya tadi sudah kita bahas bersama. Sekarang pada aktivitas yang ketiga, coba cek di situ ada soal cerita yang pertama. Bu Ika tinggal di Solo selama 2 tahun lebih 3 bulan. Berapa bulankah Bu Ika tinggal di Solo? Yang ditanya adalah bulan. Artinya kita jumlahkan antara 2 tahun sama 3 bulan ya. Nih, perhatikan. Jadi untuk yang nomor 1 itu adalah 2 tahun. 2 tahun lebih 3 bulan. Nah, kalau ada di buku kayak gini yang nggak ada tanda, tapi kalau kalian biar mempermudah kalian, boleh kalian tulis tambah. Jadi 2 tahun ditambah 3 bulan sama dengan yang diminta tadi, yang ditanya apa? Bulan. Nah, jadi kalau sama-sama bulan nggak perlu dicari lagi ya. Artinya kita tinggal cari yang ini. Nah, kita cari dulu yang pertama. Yang tahun ini kita ubah ke bulan. Coba 1 tahun ada berapa bulan? 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi tulis 1 tahun sama dengan 12 bulan. Nah, karena yang diminta adalah 2 atau 2 tahun, maka 2 dikali 12 sama dengan berapa? 2 dikali 12 adalah 24. 24 bulan. Tuh. Sudah dapat ya? Jadi yang ini kita ubah, jadi ini adalah 24 bulan.
Nah, karena sudah sama-sama bulan, ini bulan, dan yang diminta adalah bulan, artinya tidak ada lagi kita cari. Langsung kita tambahkan saja. 24 ditambah 3 berapa? 27. Jadi 27 bulan untuk jawaban yang nomor 1. Ya, seperti itu ya. Kalian boleh cari. Jadi 24 ditambah dengan 3. Langsung aja ya. 24 ditambah 3 sama dengan 27. Itu jalannya ya. 24 ditambah 3. Ini kan sudah kita ubah tadi 24 ditambah 3 sama dengan 27. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Kemudian kalian lanjutkan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan lagi langsung ya, kita langsung ke pembelajaran yang keempat pada halaman 17 di aktivitas pertama. Tuh, perhatikan, temukan 5 kata tentang energi pada kotak berikut. Kamu dapat melingkarinya secara mendatar, menurun, dan diagonal. Tuh ya, ini seperti teka-teki juga. Kalian temukan katanya boleh mendatar atau ke samping, kemudian boleh menurun ya tadi bilangnya, atau boleh menurun, atau juga diagonal, menyamping ya artinya ya. Kemudian cuma 3 ya, mendatar, menurun, dan diagonal. Kalian cari 5 kata yang berhubungan dengan energi, kemudian kalian belajar untuk membuat kalimatnya ya. Buat kalimat sederhana seperti yang kemarin sudah dijelaskan, misalnya ada kata hutan. Kemarin masih ingat nggak? Kalau kemarin kan tentang alam, tentang hutan ya, seperti itu. Ingat ya. Kemudian langsung ke halaman 18 ya. Pada halaman yang ke-18 itu di aktivitas kedua, kalian centang bagian mana yang tepat. Jadi pilihannya yang sebelah kiri akan sebelah kanan ya. Kalian cari informasinya. Ini yang berhubungan dengan senam ritmis ya. Kita menggunakan pita, kemudian menggunakan tongkat, ada juga mungkin gada. Nanti kalian cari informasinya ya. Oke, sampai di situ saja ya. Hanya sedikit saja sampai di situ pembelajaran kita hari ini. Kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Ingat ya, cara membuat kalimatnya sederhana aja. Jadi kelas 2 pasti sudah belajar membuat kalimat. Pasti mudah ya, untuk anak-anak sekarang sudah kelas 3. Oke, kalau masih ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Miss. Kita akhiri dengan doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan sama-sama berdoa. Lord Jesus, thank you for your blessing to us. Now we are going to finish our study. Please help us to remember our lessons. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat belajar.